Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Selamat siang teman-teman. Gimana Waalaikumsalam kabarnya nih? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Baik, pada Kak, sehat-sehat ya. baik. Amin, amin. Baik, Bang. En. Thank you buat teman-teman yang udah nyempetin waktu buat ngikutin acara ini. Oke. Nah, seneng banget nih rasanya gua, Tigo, sebagai MC bisa menemani acara pada hari ini dari jam 1 sampai jam 2 yang pastinya dengan berbagai narasumber yang keren-keren dan kece-kece. Nah, yang pertama nih, ada Arbi Kristiono Lokananta, Emikom. Beliau ini dosen dari Pikom Budi Luhur dan praktisi komunikasi dan video editor di Kompas TV. Yang kedua nih, nggak kalah keren. Ada juga Rosio Gaming dan atau Bang Rocky Yudhistira. Beliau ini seorang gamer, caster, dan juga content creator. Nah, keren banget kan? Sebelum mulai, gue mau kasih tahu nih peraturan selama acara berlangsung. Peraturannya itu kalian wajib mute kecuali ketika ingin bertanya pada saatnya nanti. Pada saatnya nanti MC yang mengizinkan. Kalau udah ada sesi Q&A-nya gitu. Jadi kalian tuh wajib raise hand dulu, baru diperbolehkan unmute gitu. Ngerti? Oke deh, tanpa nunggu lama-lama lagi, kita sambut Ibu Ola sebagai pembicara pertama. Silakan Ibu Ola. Halo semuanya, halo. Terima kasih Hizkia sudah membantu ya membuka acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banget ya untuk kalian yang udah menyiapkan waktu pada hari ini yang kepengen banget nonton Bang Rosio ya dan saya. Jadi pada hari ini kita sebenarnya akan ngebahas mengenai anti toxic communication di era e-sport zaman sekarang ya, karena kan kita tahu banget gimana sih kalian pada saat berkomunikasi, mulai dari itu di dalam game atau mungkin menggunakan media lain di WhatsApp, di mungkin Discord atau yang lain sebagainya ya. Jadi siang ini dari sisi saya adalah dari sisi mungkin sebagai dosen lah ya. Jadi dari segi teorinya sih sebenarnya anti toxic itu seperti apa sih? Dan penjelasan mengenai dalam gamenya sendiri nanti akan dijelaskan oleh Bang Rosio. Ya, jadi ini sebenarnya saya agak nervous ya karena baru kali ini saya satu layar langsung dengan suami tercinta ya, suami ya. Jadi kalau biasanya saya di depan umum ngomong di kelas mungkin ya, ataupun mungkin di event-event lain, tapi saya sendirian kali ini karena bersama pasangan hidup ya. Jadi mohon maaf ya kalau agak grogi sedikit ya. Jadi udah nggak perlu banyak ngomong lagi. Saya akan ngebahas sedikit sih sebenarnya menggunakan PowerPoint ya. Jadi izinkan saya untuk men-share PowerPoint-nya. Saya akan share. Oke, sebentar saya share. Ini maaf ya yang lainnya di mute sebentar. Nanti kalian ada kesempatan untuk menanyakan langsung ya, bisa ke saya ataupun ke Bang Rosio. Sekarang saya akan mencoba men-share sedikit PowerPoint yang sudah saya buat. Oke. Ya. Ini PowerPoint yang coba saya buat sesimpel mungkin ya, karena kan saya tahu banget kalian tuh sebenarnya nggak butuh lagi teori-teori yang terlalu jelimet gitu ya, karena udah jam segini ya kan, udah baru bangun mungkin atau belum makan siang ya, jadi kita nggak lama-lama banget sih ngobrol hari ini. Ya, jadi temanya adalah anti toxic communication di era e-sport zaman now. Sebenarnya alasan kenapa kami dan tim membuat webinar ini adalah sebenarnya lebih ke arah ingin mengedukasi bagaimana sebenarnya seharusnya komunikasi yang dilakukan di antara sesama tim game ataupun bahkan ke rival game kalian ya. Jadi yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu sebenarnya kalau kita ngebahas anti toxic ya, sebenarnya kita harus tahu toxic itu tuh apa.
Nah, mungkin kalau di bahasa Indonesiain ya, dengan mudahnya toksik itu adalah racun, ya, racun. Jadi sebenarnya kalau kita bilangnya itu orangnya toksik banget deh, toxic people banget, itu apa sih sebenarnya artinya? Jadi, toksik itu adalah sifat pribadi yang suka menyusahkan atau merugikan orang lain. Pernah nggak sih nemuin orang yang seperti itu? Mungkin dalam game, dalam sosial media ya, atau mungkin dalam interaksi langsung sama teman kalian ya. Jadi, seseorang itu bisa dianggap toksik atau beracun itu ketika dia menebarkan hal-hal negatif. Ngerasa nggak sih lagi main game, misalkan lagi mabar sama teman kalian ya, terus tiba-tiba, padahal satu tim nih, tapi satu tim itu sendiri pun bukannya saling positive vibes ya, memberikan hal-hal positif, tapi malah menjatuhkannya dalam arti saling ngejelekin ya, terus juga mungkin juga menggunakan kata-kata kasar ya. Jadi sebenarnya toksik itu tuh apa sih? Ada beberapa ciri-ciri orang toksik ya. Apa aja sih Bu Ola? Nah, yang pertama, pernah nggak sih kalian menemukan dalam satu game kalian atau ya kenalan atau teman kalian itu mau senengnya aja pada saat kalian main game? Ya, jadi coba kalian itu lebih kepada mikirnya gini, sebenarnya orang lain yang toksik atau diri gue sendiri nggak sih yang sebenarnya kadang tuh ngerasa gue mau happy-happynya aja dalam main game, gue mau jadi yang misalkan ambil buff paling banyak, atau misalkan dia paling, kalau misalkan di PUBG ya dia ngelut aja, nggak sama sekali nggak jagain temennya gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum kita menjudge orang lain toksik, kalau menurut saya itu sebaiknya kalian lihat dulu diri kalian sendiri. Sebenarnya kalian tuh tipe yang mana nih? Apakah sebenarnya masuk juga ke dalam yang toxic people? Yang kedua, tidak memiliki simpati atau empati. Ya, jadi pada saat main game, sama-sama main game, apapun gamenya, mau itu PUBG, Mobile Legends, Free Fire, ya, atau CODM, atau game-game yang lain, jadi sesama tim pun itu jadi saling kayak menyalahkan. Pernah nggak dapet anggota tim yang kayak gitu? Baik itu kenal maupun main random ya, kadang kan suka dapet yang kayak gitu. Selanjutnya, sulit meminta maaf. Katakanlah kalian udah sama-sama main game yang sama lama gitu, tapi seringkali dia tuh cuma bisa menyalahkan. Nah, itu tuh termasuk dalam toksik ya. Jadi kalian harus melihat juga, jangan gue yang masuk ke dalam toksik, karena kayaknya gue jarang banget deh minta maaf. Kalaupun gue salah, gue pasti lebih menyalahkan orang lain. Nah, hati-hati. Kalau kalian kayak gitu, itu masuknya kalian yang toksik ya. Selanjutnya, gemar memanipulasi. Itu apa sih Bu Ola, manipulasi kok dibawa-bawa di dalam toxic game ini? Jadi manipulasi ini dalam arti gini, kalian tuh playing victim ya. Misalkan udah sama-sama sepakat yang pakai MM siapa, yang tank siapa, tapi tiba-tiba pada saat udah fix, udah main tuh si game itu terus kalah. Tapi gimana? Tapi malah kalian nyalain orang lain. Jadi padahal kalian sendiri yang memilih bagian dari tim kalian itu ya dalam berkomunikasi. Selanjutnya juga mudah meremehkan dan merendahkan. Jadi mulai sekarang ya kalian tuh harus dipikir dulu nih, kira-kira sebenarnya tuh yang toksik tuh siapa sih, anggota game gue atau bahkan kalian sendiri? Karena kadang kalian tuh mungkin kita secara pribadi tuh nggak sadarnya tuh kita saling kayak, ih kok lo mainnya gitu banget sih, kok biasanya lo jago banget deh, kali ini kok lo nggak banget deh game lo lagi, kenapa sih lo? Nah itu mungkin ciri-ciri dari toksik tadi ya. Jadi hati-hati. Nextnya, merasa dirinya paling benar. Ini yang paling bahaya guys. Jadi karena ngerasa gue udah sering banget nge-kill 25 kali, gue sering banget menang ya, dalam 100 permainan gue 99 kali menang. Tapi ada satu ketika kalian memang permainannya lagi kurang bagus ya, jadi muncullah ketoksikan dari diri kalian sendiri sebenarnya. Jadi jangan sampai kalian merasa paling benar, karena dengan kalian merasa paling benar, itu kalian masuk dalam toksik guys ya.
Selanjutnya ada tidak konsisten. Jadi tidak konsistennya ini adalah kalian udah punya tim sendiri, tapi kalian pun juga sebenarnya masih kurang yakin gitu sama si tim kalian ini. Jadi yang ada kalian mentoksikkan si anggota game kalian sendiri dengan kalimat-kalimat, dengan komunikasi yang sebenarnya seharusnya tidak kalian ucapkan. Ya, jadi sekali lagi, daripada kalian mulai menyalahkan orang lain, kenapa sih kok orang lain toksik atau misalkan kok dia nggak bisa ya ngomong baik-baik. Nah, kalian tuh harus lihat dari diri kalian sendiri dulu. Sebenarnya yang kalian lakukan tuh udah sesuai atau belum? Apakah sebenarnya ketoksikan itu datang dari diri kalian sendiri? Ya. Nah, selanjutnya ada penghasut. Pernah nggak sih kayak gini? Itu si A dia mainnya nggak ini deh. Dia maunya mainnya sendirian aja, nggak bisa dia kerja tim. Nah, itu salah satu dari ketoksikan itu sendiri. Jadi sebelum kalian menilai orang lain, sebaiknya kalian lihat dari diri sendiri terlebih dahulu. Sebenarnya gue tuh termasuk toksik nggak ya? Jangan-jangan sebenarnya sumbernya itu gue dari ketoksikan yang ada di tim kalian ataupun yang misalkan main random ya. Nah, jadi setelah misalkan ya, ternyata tadi tuh ciri-ciri dari toksik ya. Jangan-jangan sekarang coba deh dipikirin dari diri kalian sendiri. Sebenarnya yang toksik itu tim kalian atau sebenarnya dari diri kalian sendiri. Nah, kalau misalkan, aduh Bu, kayaknya salah satunya ada ciri-ciri dari gue deh. Nah, mulai sekarang coba dikurang-kurangin tuh sikap egoisnya ya tadi, terus suka memanipulasi, itu coba dikurang-kurangin. Karena gimana caranya? Satu-satunya cara supaya nggak anti toksik adalah kalian harus memberikan positive vibes. Ya kan? Misalkan jangan pernah ngarepin orang lain duluan gitu. Ya udahlah Bu, orang lain aja dulu yang positif vibes baru gue ngikutin. Kenapa harus gue duluan? Nah, jangan seperti itu ya. Jadi lebih baik memang misalkan kalau ada kesalahan, mungkin ya kesalahan dalam strategi bermain kalian atau komunikasi kalian, itu sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. Karena dengan komunikasi berjalan dengan lancar, itu bermanfaat juga dalam keberhasilan kalian bermain game. Ya, karena sebenarnya kalian dalam bermain game itu pasti ada komunikasi antar pribadi. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang saya lakuin di dalam main game itu komunikasinya seperti apa sih, Bu? Jadi ini ada gambaran yang mungkin bisa kalian artikan lah ya. Jadi ini simpel banget gambarnya. Ini ada interpersonal communication ya. Jadi maksudnya apa sih nih Bu? Jadi dalam proses komunikasi itu sebenarnya ada teorinya ya. Tapi kayaknya semua manusia juga berkomunikasi Bu. Iya betul. Karena sebagai kalian makhluk sosial, kalian pasti berkomunikasi ya kan. Entah itu dalam main game, dalam misalkan kehidupan sehari-hari. Prosesnya sebenarnya seperti ini. Jadi ada yang disebut sender, ada yang disebut receiver. Tapi sebenarnya selamanya si S ini enggak selamanya dia menjadi sender, karena ada saatnya dia menjadi receiver, ya. Atau kebalikannya, enggak selamanya si receiver ini menjadi sender. Jadi sebenarnya coba posisikan diri kalian bisa menjadi pendengar ataupun ada saatnya kalian memang harus mengutarakan. Ya, misalkan kalau dalam komunikasi ada medianya, kalian menyampaikan pesan tersebut atau message tersebut. Kalau pesannya disampaikan dengan baik, dengan cara yang sopan, dengan cara misalkan moodnya yang lagi baik, itu pasti feedbacknya akan berlangsung dengan baik ya. Tapi kalau misalkan setim kalian nih ada yang misalkan kalian timnya sama mungkin sama perempuan ya, dia lagi baper, abis diputusin pacarnya, abis diduain atau mengalami hal-hal yang pahit lah ya dalam hidupnya. Nah itu kira-kira message-nya dapat nggak? Ini akan kurang ya, feedback-nya juga mungkin akan tidak baik. Jadi sebenarnya kalian sebagai gamers ya, bisa disebut sebagai gamers, itu bisa memposisikan diri kalian ada saatnya kalian menjadi sender ataupun menjadi receiver. Jadi jangan cuma kalian tuh menjadi sender. Kalian terus yang komplain, ini gimana sih lo main gamenya? Lo nggak ngerti ya caranya, lo baru sekali main game ini. Nah, jangan seperti itu, karena kita nggak tahu nih, si receiver ini sebenarnya lagi ada masalah apa dalam kehidupannya, sehingga bermain gamenya kurang baik, ya. Jadi mulai sekarang mungkin yang harus kalian sebenarnya
pahami adalah diri kalian sendiri nih. Sebenarnya udah positive vibes belum sih kalian sampai pada akhirnya komunikasi yang kalian lakukan itu bisa berlangsung dengan baik dan menerima feedback yang baik dari si receiver kalian. Ya, jadi intinya adalah kalau dari segi teoritis ya, message yang baik itu dilakukan dengan cara media yang tepat. Ya, katakanlah misalkan lagi main game, tapi komunikasinya tidak pada saat di aplikasi gamenya, tapi komunikasinya melalui telepon. Ya pasti kan sinyalnya akan terputus ya. Jadi sebenarnya media pun juga harus dicari yang tepat pada saat berkomunikasi ya. Bisa kan mungkin dipilih chatnya atau voice-nya yang bisa dengar itu hanya dari tim kalian. Jadi jangan sampai menjatuhkan orang lain pada saat berkomunikasi. Gitu ya. Jadi kurang lebihnya itu, sekarang sebenarnya intinya pilihannya ada di kalian. Ya, mau jadi toxic people atau yang positive vibes ya. Jadi dua-duanya ini sebenarnya mungkin nanti akan lebih dibahas dengan Bang Rosyil ya, karena in real life game-nya itu tuh seperti apa sebenarnya. Yang saya sampaikan ini lebih kepada teori ya. Jadi nanti kalian juga mungkin bisa bertanya kepada saya atau ke Bang Rosyil. Jadi kurang lebihnya presentasi dari saya ini dari segi komunikasi yang ingin disampaikan sehingga tidak terjadi toxic tadi. Gitu deh. Sedikit ya presentasi dari saya. Jadi kurang lebihnya itu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, itu bisa langsung ke melalui nanti akan di follow up dari MC ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, thank you Ibu Ola. Nah, kalian tinggal pilih nih, mau jadi toxic people atau yang positive vibe. Oke, langsung aja ya, kita nggak usah lama-lama, langsung ke Bang Rosyil nih. Kalian pasti udah pada kepo kan, gimana nih kalau di in-game ini gimana? Langsung aja, Bang Rosyil. Yo, halo semuanya, thank you yang udah datang nih ya. Oke, tadi udah dijelasin sama Ibu Ola atau sama istri gua ya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih sama teorinya. Teorinya kurang lebih sama, kejadiannya sama, dan yang perlu dipikirkan memang itu sih. Kita nggak tahu keadaan lawan bicara kita di in-game. Kita cuma bisa lihat nick-nya, bisa lihat karakternya, tapi kita nggak tahu keadaan dia gitu kan. Kita nggak tahu apakah keadaan dia lagi normal, gameplaynya lagi normal, ataupun hal-hal lainnya. Kalau ngomongin toxic sih, toxic sebenarnya dari zaman gue main game online itu pertama tahun itu Nexia. Dulu Nexia MMORPG pertama di Indonesia tahun berapa ya? Pokoknya gue kelas 3 SMP. 2003 2004 kalau nggak salah. Beda setahun sama RO. Nah, terus di situ di Nexia itu juga udah ada yang toxic udah ada lah. Apalagi di Nexia itu bisa ngebunuh karakter orang. Cuma itu adalah fitur in-game. Dan kalau dibilang toxic sih enggak lah. Itu fitur in-game. Dan di RO toxic udah mulai banyak. Dimana kayak lu mulai bacotin orang gitu kan. Mulai berantem. Terus tapi itu serunya gitu. Itu serunya karena di zaman dulu sama zaman sekarang toksiknya menurut gue agak berbeda. Kalau dulu itu lu toksik di game, tapi begitu lu ketemu orangnya, lu bisa jadi temenan. Lu berantem di game, ketemu orangnya, lu jadi sahabat. Gue masih punya sampai sekarang sahabat gue dari RO, itu gue berantem di RO di gamenya. Begitu ketemu gue nggak ada berantem-beranteman, malah ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Terus abis itu juga mungkin zaman Dota itu sekitar tahun 2006 2007 ya, waktu awal-awal Dota ada online-nya. Waktu itu juga yang mulai toxic tuh udah banyak, bacotin teman setim sendiri, blaming, flaming semua. Di situ cuma gue pernah punya pengalaman, gue adu bacot sama teman setim gue. Bacot-bacotan, begitu musuhnya ngebacot, terus kita berdua sama-sama kesinggung gitu kan, satu tim.
Yang awalnya gue ribut sama temen gue, kayak fokus tiba-tiba, ayo kalahin musuhnya lah gitu. Terus jadi kompak, jadi menang gitu. Itu bedanya mental orang zaman dulu sama zaman sekarang. Di Dota 2 pun sama waktu itu. Dota 2 waktu awal-awal rilis, belum ada server Singapura ya. Belum ada server Singapura, masih main di server sekitaran Eropa, Amerika. Itu orangnya beda banget. Di luar itu, gue main hero carry, main Shadowfiend, main Evermore. Pokoknya itu hero carry. Gue mati 07 dalam 3 menit, gue mati 7 kali. Itu sama sekali nggak dibacotin, mereka malah ngejagain gua dan akhirnya bisa comeback. Ya, bedanya dulu sama sekarang, lu kalau misalkan kayak main game Mobile Legends ataupun mobile lainnya, lu mati sekali itu udah dibacotin, baru mati sekali lu. Dulu gua mati 7 kali dalam 3 menit, itu gua nggak ngerti juga, bisa mati 7 kali dalam 3 menit gitu. Nah, terus makin kesini, gua ngerasain toksiknya itu makin begitulah, semua mungkin tahu ya. Makanya di game sekarang tuh ada fitur matiin chat, matiin voice. Itu salah satu fitur buat ngehindarin orang-orang yang toksik. Tapi itu sama sekali nggak ngerubah komunitas supaya jadi lebih baik. Karena tetap aja yang toksik ya dia tetap toksik gitu kan, ngomong terus gitu. Dan masalahnya adalah satu, menurut gue orang toksik ini kalau dia toksik atau dia bacot, terus kita bacotin balik, dia berlindung di balik kata-kata, baperan amat lu, padahal dia yang mulai. Terus dia dibacotin balik ngatain baperan gitu kan. Kita katain balik, dia ngatain kita baperan. Atau ini kejadian real, ada orang ngetoksikin gua, udah parah banget. Di game itu ada fitur report ya. Ada fitur report in game, gua report dong ke band, di DM gua dikata-katain di DM. Gua dalam hati gua gini, kok gue yang dikatain baperan ya? Dia ngata-ngatain gue diem, gue report, dia ke band, kok jadi gue gitu kan. Maksudnya gue jadi bingung, sekarang toxic itu dia suka berlindung di balik-balik kata baperan gitu loh. Jadi, lu baperan amat, dikata-katain gitu aja baper. Tapi dikatain balik, kok dia marah gitu kan. Orang toxic seperti itu. Buat nguranginnya sih menurut gue, masih dari diri sendiri bener ya. Masih dari diri sendiri. Buat nguranginnya masih sadar juga, kadang-kadang orang yang toksik juga dia nggak sadar dia toksik gitu kan, dia nggak sadar perilakunya. Jadi kalau misalnya kalian punya teman yang mungkin toksik, bisa agak diingetin gitu kan, jangan terlalu toksik lah, dikurangin sedikit demi sedikit gitu. Karena beberapa orang dia main game cuma buat have fun gitu kan, dia pengen ngelepas stresnya, malah tambah stres. Kalau dinilai dari positif negatifnya sih menurut gue pasti ada positif dan negatifnya. Dari komunitas yang toksik itu kita bisa nyiptain pro player yang mereka mentalnya kuat-kuat, yang tahan banting. Kan di Indonesia juga banyak pro player terutama PUBG lah ya. Lo tau pasti pro player PUBG. Itu yang benar-benar terkenal di dunia, itu mereka terbentuk dengan komunitas yang menurut gue keras banget. Makanya mental mereka kuat. Mereka bisa berada dalam situasi yang sekeras apapun lah. Menurut gue sisi positifnya di situ. Cuma sisi negatifnya adalah buat orang-orang yang nggak keprosin, yang mereka cuma pengen main game itu buat have fun, buat ngisi waktu luang. Mereka pasti keganggu banget sama toxic orang-orang toxic ini. Karena gue juga sempat sharing sama teman-teman gue yang caster juga, terus yang pro player juga, gue sempat sharing juga. Mereka suka keganggu sama orang-orang yang toksik. Masalahnya begitu mereka ditoksikin sama orang, ya, game pertama, game keduanya itu mereka bisa jadi ngetoksikin orang lain. Karena mereka pertama ngerasa gue ditoksikin di game sebelumnya nih, gue toksikin balik lah orang-orang yang sebenarnya mereka nggak toksik gitu. Jadi imbasnya kayak chain reaction gitu ya. Jadi kayak reaksi berantai. Ditoksikin, ntar ditoksikin balik ke sini. Jadi kayaknya sih dengan hal-hal seperti itu makin banyak yang toksik. Kalau pengalaman gue seperti itu sih. Ya pasti semua ada positif negatifnya, cuma ya nggak semua orang tahan sama perilaku toksik gitu. Tapi sebenarnya buat fitur yang matiin chat sama yang matiin voice itu sebenarnya udah bagus banget sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin keganggu sama perilaku orang-orang yang toksik dan kalian pengen fun aja buat mainnya, itu bisa langsung dimatiin aja chat sama voice-nya supaya kalian bisa main lebih nyaman gitu.
Gitu. Oke, kayaknya itu aja sih. Soalnya semua udah dibahas juga sama Ibu Arbi tadi, sama Mbak Arbi. Semua udah dibahas semua mengenai hal-hal mengenai teori-teorinya dan menurut gue itu relevan banget dengan kejadian saat ini. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, thank you banget Bang Rocky. Nah, sekarang mau langsung kita buka aja ya sesi Q&A ya. Bisa langsung raise hand yang mau bertanya. Ayo. Boleh raise hand. Rizky ya. Ya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih ada Mbak Kurnia ya, salah satu dari Intas tadi. Halo Mbak Kurnia. Halo Mbak Kurnia. Halo. Terima kasih loh udah nyempetin waktunya loh. Terima kasih sudah join ya. Mbak Kurnia ini dosen di Interstudi ya. Jadi kehormatan loh kita ditonton sama Mbak Kurnia. Thank you. Kalau ada yang mau bertanya. Saya juga ikut belajar nih, ikut kelasnya Mbak Arbi. Dan silakan mungkin jika ada pertanyaan, penasaran, misalkan Bang Rosyo gimana sih tips and trick ngadepin orang-orang yang toksik mungkin ya, terutama mungkin di CODM ya, di yang memang game yang dimainkan oleh Bang Rosyo. Kalau mau tanya out of topic boleh, tapi jangan nanya soal jodoh ya, karena saya juga nggak tahu jodoh kamu siapa ya. Jadi boleh, silakan. Mungkin bisa di unmute. Tadi siapa ya? Mochi siapa? Saya bantu Hiskia ya. Coba Mochi aku pakai chat aja boleh, silakan kalau mau ditanyakan ya. Boleh. Silakan. Mungkin sambil menunggu Mochi mengetik pertanyaannya ya, jadi sebenarnya komunikasi maupun di game ataupun di kehidupan nyata sebenarnya kita memang bisa menjadi ya tadi sender atau receiver. Jadi lebih baik memang tidak selamanya kita hanya menjadi sender gitu, komplain terus, menyalahkan orang lain, terus juga mungkin playing victim tadi ya, tapi juga kalian bisa juga memposisikan diri seperti yang tadi Bang Rosyo bilang, kita walaupun misalnya kalian pernah mengalami ketoksikan dari orang lain, tapi kan itu orang lain ya, jangan sampai kita tuh terus melakukan ketoksikan itu dalam berkomunikasi atau bahkan mungkin berlanjut di luar game tadi. Jadi biarlah yang mungkin terjadi di dalam game ya bisa selesai di situ aja, jangan sampai terbawa ke dunia nyata ya. Jadi ini ada beberapa yang bertanya, boleh ini ada Yuda ya, ada Linggar, ada Yasmin, mungkin berurutan ya. Dari Yuda Utama, boleh diketik pertanyaannya atau mungkin boleh ngomong langsung juga nggak apa-apa. Silakan mau melalui chat atau mau langsung boleh, silakan Yuda. Di-unmute aja ya Yuda. Kameranya dihidupkan. Halo Yuda. Sebelumnya mohon maaf ya, ini lagi di jalan kalau berisik. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih loh sudah gabung di webinar pertama kita. Senang banget ya, cukup banyak yang excited. Silakan Yuda. Ya saya mau nanya Bu, kan saya tuh main 3 game ya. Yang pertama tuh ML, PUBG sama CODM gitu. Oke. Nah, di ketiga game itu tuh kulturnya tuh saya merasa beda gitu kulturnya tuh. Di game yang ML misalnya hinanya tuh beda gitu sama game-game yang lain, dan menurut saya tuh game CODM tuh masih toksiknya tuh masih kurang ke anak-anak yang toksiknya tuh gitu di game CODM. Nah pertanyaannya tuh apa sih yang nyebabin perbedaan kultur tersebut gitu kan? Gamenya kan sama-sama gitu ya, sama-sama yang mainnya sama-sama, tapi kenapa beda gitu
menghinanya beda, gitu, cara berkomunikasinya beda gitu. Nah, Oke. Jadi inti pertanyaannya adalah kenapa di setiap game itu berbeda ya ketoksikan yang terjadi ya dalam komunikasi. Oke. Kalau untuk ini mungkin saya berikan kesempatan untuk masternya ya, Bang Ocho. Bang Ocho, kenapa ada yang bertanya ini dari Yuda? Ya. Terima kasih ya Yuda atas pertanyaannya. Yuda bertanya, kenapa sih di Mobile Legends beda lagi toksiknya, di PUBG beda lagi, CODM beda. Nah itu kenapa sih kira-kira? Apa memang ada kultur-kultur tertentu ya, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mungkin bisa menyebabkan ketoksikannya itu juga berbeda-beda? Silakan. Oke, yang paling parah di Mobile Legends ya? iya. Yang paling parah Mobile Legends. Oke. Yang pertama, kalau kita lihat dari game sendiri ya, dari game sendiri. Mobile Legends, PUBG, dan CODM, dia punya 3 genre yang berbeda. Kalau Mobile Legends kan MOBA. MOBA itu dari dulu adalah salah satu genre game yang paling banyak toksik. Paling banyak toksik MOBA tuh. Entah itu Dota, entah itu Mobile Legends, entah itu mungkin sekarang ada AoV ataupun Wild Rift. Kalau dari MOBA sendiri, lu punya lebih banyak waktu buat ngetik. Karena lu bisa balik ke base, lu ngetik dulu, atau lu minggir sedikit, lu ngetik dulu gitu. Lebih banyak waktu buat ngetoksikin orang-orang. Dan lebih banyak orang di situ akan blaming, nyalain orang lain, biasanya toksiknya di situ kan. Nyalain orang lain, ngebacotin tim sendiri. Gimana sih lu mati mulu gitu kan, yang gue bilang tadi, lu mati sekali, main MOBA dibacotinnya udah luar biasa banget, baru mati sekali doang. Dan gue juga sempat main Mobile Legends dulu, gue ngerasain juga toksiknya kayak gimana. Kalau lu mati sekali lu dibacotin, kalau teman lu kabur lu nggak bantuin lu dibacotin, kalau misalkan teman lu mati, lu yang disalahin, padahal lu juga nggak ngapa-ngapain gitu kan. Lu salah ngeluarin skill, lu dibacotin. Pokoknya semua serba disalah-salahin sama teman setim lu. Yang sering terjadi di MOBA itu emang seperti itu. Jadi hampir banyak yang bilang kalau lu main MOBA, lu solo rank gitu kan, itu sama aja lu neraka gitu. Emang bener sih, main MOBA tuh kalau solo emang luar biasa banget susahnya. Lu nggak ngerti temen lu mau ngapain, dan lu nggak ngerti kenapa lu dibacotin. Itu sering terjadi, benar sering terjadi sama Mobile Legends. Dan yang kedua faktornya adalah kalau kita lihat dari segi pemainnya. Dari segi pemainnya, di mana dari mungkin segi umur usernya, atau dari segi, mohon maaf, dari kelas ekonominya ya. Dari segi, karena biasanya diklasifikasiin ya, oleh TV juga bisa diklasifikasiin ya. Ada kelas A, B, C, D, dan E gitu kan. Mobile Legends itu biasanya dimainin sama kelas CD paling banyak, dan beberapa juga dari kelas B dan kelas A. Kalau lu ngeliat beberapa orang main Mobile Legends dia nggak bacot, kemungkinan dia ada di kelas A dan kelas B. Dimana mungkin mereka lebih mempunyai pendidikan yang lebih tinggi gitu kan. Dari umur juga mungkin udah dewasa, udah punya penghasilan, dan juga udah bisa mengatur pengeluaran mereka. Itu di situ mereka udah punya manajemen yang bagus, baik dari segi material maupun dari segi emosi. Karena dari segi umur juga udah mumpuni. Dan juga dari segi-segi lainnya mereka lebih mengetahui atau lebih punya empati dan simpati kepada orang lain gitu. Ini pertama di situ. Dan kalau dari CODM sendiri, gue ngerasain jujur aja CODM belum sebesar PUBG atau Mobile Legends, dan kalau dari segi toxic emang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan PUBG ataupun Mobile Legends. Dari segi jumlah usernya ya. Dan kalau menurut gue dari CODM itu rata-rata saat lu main rank itu lu kenal satu sama lain. Lu sering ketemu teman lu sebagai musuh di game lu gitu kan, dan ataupun sebagai tim lu. Jadi menurut gue agak nggak terlalu toxic dibandingkan PUBG ataupun Mobile Legends. Tapi PUBG sendiri kalau menurut gue dari toxic kayaknya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena lu main setim itu hanya 4 orang kan. Lu main squad 4 orang. Dan kalau dari segi toxic, gue ngerasain cukup jarang sih ketemu yang toxic di PUBG, karena emang cuma 4 orang gitu, cuma 4 orang kan. Biasanya gitu. Paling dari perilaku sih ya kalau PUBG ya. Tadi dia ngeluting mulu, atau mungkin ngelempar bom ke lu. Mungkin dari PUBG itu toxicnya lebih ke action daripada ke verbal. Kalau menurut gue gitu. Dan dari segi, pokoknya yang membedakan antara toxic di suatu game itu biasanya dari kelas ekonomi tadi, dan dari segi umur gitu. Jadi kalau misalkan mau bandingin game yang paling toksik sekarang ya di Indonesia ataupun di dunia, Mobile Legends, Free Fire.
Menurut gue Oke, itu. terima kasih Bang Rasyo. Ya, jadi ada banyak banget faktor dibalik kenapa sih si game A ini lebih banyak toksiknya dibandingkan game B. Karena ada tadi faktor dari latar belakang, kembali lagi ke latar belakang ya, bisa dari segi ekonomi, terus juga mungkin pendidikan ya. Terima kasih Yuda. Sekarang kita coba berlanjut. Ya, oke. Saya akan membaca pertanyaan dari Linggar ya. Saya membantu Hizkia. Maaf, saya pakai chat saja. Bagaimana cara menghadapi teman yang toksik parah karena kalah? Padahal dia sumber kekalahannya. Walaupun kita udah kasih saran, tapi tetap aja dia bertoksik ria. Kalau jawaban saya sih mungkin kamu cukup ganti teman ya, jangan temenan lagi sama dia. Oh salah. Enggak, saya bercanda ya. Silakan, silakan Bang Rasyo dijawab pertanyaan dari Linggar ya. Terima kasih Linggar sudah bertanya. Oke, Linggar, itu teman di game atau teman beneran? Kalau teman beneran, iya bener, ganti temannya aja, temannya diganti aja. Ya temannya kalau nasihatin gak susah. Gue juga punya teman main game. Udah kenal lama ya, kenalnya cuma di game doang, mainnya toksik, gue suka ingetin, lu jangan toksik, udah biarin aja gitu kan, biarin aja, entar juga lama-lama bener gitu kan. Dan kadang-kadang batu juga gitu, temen gue juga batu gitu, tetap aja dibacotin terus. Gue bilang udah kenapa, yang ada ujung-ujungnya yang dibacotin ngambek, diem doang di base, udah kalah jadinya kan. Jadi kadang-kadang cara nasihatinnya tuh ya masih pelan-pelan sih, karena buat ngubah perilaku orang itu kan nggak semudah itu ya, nggak kayak lu jangan toksik, oh iya bener gue salah ya, gue akan langsung bertobat, gue akan toksik lagi, nggak mungkin kayak gitu, itu hampir nggak mungkin. Mungkin ada yang langsung sadar ya, mungkin ada beberapa yang langsung sadar, cuma biasanya mereka baru sadar kalau dapat hidayah, kalau nggak kena azab, biasanya gitu ya, baru sadar tuh mereka. Dan kalau ketemu temen in game, gue bilang sih kalau misalkan lu nggak kuat sama toksiknya, udah chatnya matiin aja, voice sama teksnya matiin aja, dan lu main-main aja gitu. Suka-suka lu aja, lu main gimana aja, main sebebas lu. Tapi tetap lu mainnya harus tim, harus main ngetim banget, harus fokus banget. Seenggak-enggaknya lu nggak akan ngerasain ditoksikin, lu bisa fokus ke game lu, fokus ke tim lu buat menang gitu. Sama mungkin gue mau tambahin lagi ya buat orang-orang yang toksik. Kan mereka juga nggak tahu kondisi dari yang mereka toksikin ya. Gue mungkin agak bahas sedikit buat gamer-gamer yang gue ngelihat banyak banget gamer yang berkekurangan ya. Maksud gue bukan dari segi ekonomi ya, dari segi mohon maaf dari bagian tubuh, anggota fisik. Mungkin lo pernah ngeliat gamer yang dia mohon maaf banget nih ya, nggak punya tangan gitu kan. Tapi gue liat dia jago banget. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak, lu tahu nggak sih yang lu toksikin tuh siapa gitu kan? Lu kan nggak tahu gitu mengenai anggota tubuh mereka gitu kan? Apa mereka bermain game dengan kondisi yang sama lu gitu kan? Atau mungkin mereka yang bermain game hanya dengan sebelah tangan gitu kan? Gue sempat dulu ngeliat orang main Dota juga jago. Pas dia beritanya diangkat, dia nggak punya jari sama sekali, dia tangannya nggak punya jari. Gue dengernya kayak, gue juga dulu sempat toksik ya. Terus begitu gue tahu kayak, gue nggak pernah tahu kondisi orang tuh gimana gitu kan, nggak pernah tahu kondisi orang sama sekali. Jadi gue ngerasa di situ gue nggak boleh toksik lagi. Gue harus berpikir kalau mungkin saat mereka mainnya nggak bagus, mereka bukan di kondisi mereka yang terbaik lah ya, makanya mungkin mereka mainnya kurang bagus. Kalau gue sih gitu. Jadi buat yang mungkin masih toksik sekarang, coba difikirkan lagi buat kondisi lawan bicara kalian yang udah kalian toksikin gitu sih kalau dari gue. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Baca dulu. Nah, ada nih dari Yosa Putra, buat Bang Rosyo lagi. Kalau Bang Rosyo dibacotin satu tim, apakah Bang Rosyo akan ngebacotin balik? Halo, ya halo. Dibacotin satu tim nggak pernah sih. Cuma dibacotin 3 orang ya kan. Satu tim, dibacotin 2 tim ya, dibacotin tim sendiri sama tim musuh ya pernah. Bacotin balik
bacotin balik. Pernah gue bacotin balik gitu kan. Cuma gue selalu berusaha kalau bacot itu gue nggak berkata kasar ya, nggak berkata hal-hal yang menurut gue nggak sepatutnya gue omongin ya, kayak gue balas paling kayak apaan sih lu, kayak jago aja gitu, paling sebatas itu doang gitu kan. Kalau jago buktiin dong. Terus kalau misalkan kalau jago ya lu harusnya juara dunia gitu. Gue bacot sebatas itu, nggak pernah berkata-kata kasar. Sekarang ya, dulu iya waktu masih muda ya, makanya gue ngerasain juga gitu kan. Gue pernah muda, gue pernah toksik. Cuma pasti ada titik baliknya di mana gue sadar kalau perbuatan gue itu salah gitu kan. Jadi gue tuh ngomongin toksik gini bukan karena emang gue nggak pernah toksik. Dulu gue pernah toksik banget, toksik parah banget gue. Terus abis itu kayak gue sadar paling enggak gue toksik enggak ke tim gue toksik ke musuh. Gue ngelempar toksik gue ke musuh. Kalau gue ngelempar toksik gue ke teman, ya berarti gue bunuh diri dong. Gue main buat kalah gitu kan. Tapi kalau gue toksik, kalau gue lempar ke musuh, musuhnya berantakan mainnya, itu kan gue ngebantu tim gue juga. Ya, tapi walaupun ujung-ujungnya gue sadar itu salah juga gitu kan. Namanya lu ngata-ngatain orang salah lah ya. Ya lu sekarang ketemu orang di jalan, lu gak kenal, lu bacotin gitu kan di jalan, lu kata-katain. Ketemu di jalan lu kalau gak ditonjok gitu kan, nih beruntung aja lu bacotinnya di game kan. Tuh orang gak bisa ngapa-ngapain lu gitu kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia mungkin ngerti IT gitu kan, terus lu di-trace gitu kan, oh disamperin, nah gitu. Jadi kalau masalah gue pernah dibacotin setim atau enggak, gue balas atau enggak, gue balas kayak emang lu jago, kayak jago aja lu, buktiin lah kalau lu jago, juara dunia atau apapun itu, gue sebatas itu. Dan kalau misalkan mereka bacotnya makin parah ya, itu ada fitur report in game sekarang, verbal abuse ataupun sabotage teammates dan lain-lain tergantung gamenya. Ada fitur kayak gitu, itu bisa lo report. Atau misalkan lo nggak yakin report lo bakal nyampe, lo bisa screenshot, bisa lo record sekarang kan. Recordnya lo kirim ke developer atau ke publisher dari gamenya. Karena menurut gue sendiri ya, dari publisher game, mereka juga nggak senang dengan komunitas yang toksik. Karena begitu komunitas toksik, ada player baru dibacotin, player barunya kabur. Itu pasti ngerugiin buat publisher gamenya juga. Makanya mereka juga pasti pengen ngebentuk komunitas yang bagus, gamenya baik, gamenya solid, yang orang-orang lama ngajarin pemain baru, yang player barunya juga nyaman, player lamanya nyaman, dan komunitasnya bagus. Itu pasti yang diinginin sama publisher gitu. Oke. Terima kasih Bang Rosyo. Pertanyaannya mungkin kita akan memilih pertanyaan yang mungkin tidak double ya, double dalam arti tadi udah ada beberapa yang dijawab sama Bang Rosyo ya. Jadi menarik memang makin kesini ya publisher game itu memang menyiapkan fitur-fitur yang bisa kalian gunain ya. Mulai dari itu mute ya katakanlah, atau report sebagai dia katakanlah AFK ya, kayak di Mobile Legends kan reportnya aja ada banyak banget ya pilihannya. Jadi mungkin itu bisa kalian manfaatin pada saat setelah game itu selesai ataupun sedang berlangsung ya. Selanjutnya coba saya bantu pilih ya Hizkia, yang mungkin pertanyaannya agak berbeda ya. Tadi yang dari Mochi dulu ya. Mochi tadi dia bertanya, Bang Rosyo, CODM aku nggak ada lucky draw-nya. Please, aku juga mau beli skin bagus. Misalnya Reaper, Asura, atau Peacekeeper. Oke, kalau untuk mengenai CODM mungkin nanti ya kita bisa mengajak sponsor ya, sebagai sponsor dari Garena mungkin ya Bang Rosyo ya, atau mungkin sponsor-sponsor lain yang bisa kita ikut sertakan ya. Siapa tahu nanti ada door prize atau skin-skin yang lain yang mungkin bisa kalian dapatkan ya. Jadi jangan kemana-mana, mungkin nanti ada webinar selanjutnya ya yang bisa kita bikin ya. Selanjutnya saya akan memilih lagi dari segi ada yang bertanya nih, menarik, ada yang bertanya, Bang, saya mau nanya dari Haidir. Bang, saya mau nanya dari CODM saya dapat apa nih bacanya? Nok ya. Tanpa ada kecurangan, tapi malah ditoksik sama tim musuh. Apa bisa ditanggapi atau dibiarkan? Nah, itu nanti mungkin bisa ditanyain. Terus dari Rama, bagaimana cara mengatasi orang yang baperan? Gak diajak mabar karena penuh.
Waduh, gara-gara penuh doang dia baper ya. Ini seru juga nih. Gara-gara penuh baper, sering banget terus keluar grup, bahkan keluar klan. Nah, itu gimana tuh Bang Rosyo nih? Ya agak sulit ya. Ini bapernya mungkin udah tingkat dewa ya. Silakan Bang Rosyo. Oke, itu tadi yang masalah nuk tanpa kecurangan ya. Maksudnya tanpa cheat atau menggunakan bug exploit ya. Kalau menurut gue sih, ya biarin aja gitu, biarin aja yang pertama, biarin aja. Lagian lu udah bermain secara fair, dapat nuk itu adalah bonus ya, bonus setelah lu membunuh 20 kill, 20 kill lu dapat nuk, lu pakai ya itu fine aja gitu kan. Menurut gue itu musuh lu aja yang aneh gitu kan, masa di nuk dia ngomel-ngomel gitu. Dan gue juga pernah sih kayak ngenuk gitu kan, terus tiba-tiba musuhnya nge-leave ya. Itu biarin aja sebenarnya sih, biarin aja. Dan mungkin yang harus ditanemin sama kita juga ya, kalau misalkan kita dibacotin sama orang, ditoksikin sama orang, mungkin biarin aja gitu kan. Berpikirlah kayak bacotin aja gue gitu. Lu nggak penting juga buat hidup gue. Lu siapa gitu kan? Gak ada pengaruhnya gitu lu bacotin gue juga gitu. Mungkin harus tanemin seperti itu. Jadi lu masih cuek sama orang-orang yang toksik. Apalagi orangnya nggak lu kenal gitu kan. Mungkin kalau orang yang lu kenal kayak teman lu atau mungkin sahabat lu, itu mungkin harus lu pikirin gitu kan. Kalau misalnya lu toksikin sama orang-orang terdekat lu. Tapi kalau misalnya kayak cuma sama orang lewat doang yang lu nggak kenal, menurut gue ya biarin aja lah, biarin aja. Dan lu bisa nge-report dia kok. Gitu. Terus tadi apalagi tadi? Satu lagi. Ada beberapa. Oh yang tadi yang baperan nih. Yang baperan dia sampai keluar klan. Dia sampai keluar klan ya. Sebenarnya susah juga karena dia mungkin ngerasa gue nggak dianggap gitu kan. Gue nggak dianggap di sini gitu kan. Gue nggak dianggap di sini. Gue nggak pernah diajak mabar. Tapi sebenarnya gini, dia nggak pernah diajak mabar, itu dia yang nggak pernah diajak atau dia yang nggak pernah minta ikut. Harus pastiin sih. Jadi dia cuma diem doang gitu kan, ngerasa gue kok nggak diajak main gitu ya. Dan teman-temannya juga nggak tahu gitu kan, soalnya dia nggak pernah ngomong di grup gitu, dia nggak pernah ngajak main juga, nggak pernah minta ikut, tapi diem-diem tiba-tiba nge-leave gitu kan, terus tiba-tiba ya baper gitu. Itu pasti ada sih, data-data di beberapa grup ada juga. Kalau menurut gue, kalau misalkan dia teman lu tanyain aja kenapa mau main bareng, ya udah ajak aja sekali-sekali main bareng gitu kan. Mungkin dari yang pertama mungkin ada perbedaan soal skill ya, gap skill, dimana mungkin lo kalau ngajak dia lo auto lose ya, lo nggak bisa nge-carry juga kan, lo auto lose karena ngajak dia, mungkin perbedaan skill yang cukup jauh. Mungkin lo bisa ajarin dia beberapa tips buat main supaya nggak ngerepotin lo lagi dan lo bisa nyaman juga sama dia. Karena kan namanya mabar gitu kan pasti lo harus ada kenyamanan ya. Entah mungkin dari segi komunikasinya atau mungkin dari segi skillnya juga. Kalau misalkan emang ada beberapa kurangan mungkin lo bisa omongin langsung gitu kan. Kalau misalkan itu teman lo. Tapi kalau misalkan itu cuma orang yang kebetulan lewat, menurut gue ya udah biarin aja gitu kan, biarin aja. Gitu. Sama tadi mungkin ada satu orang nih gue lihat pertanyaannya. Gimana cara balikin mood kalau misalkan habis ditoksikin orang? Mungkin gue pernah bahas juga kalau mood lu hilang kayak habis lu strict main rank atau mungkin ada dipecotin sama orang. Gue biasanya udahan dulu mainnya, gue nonton sesuatu yang lucu-lucu. Biasanya gue nonton Running Man, gue nonton hai lagi, baru gue main lagi. Jadi kalau misalkan lu lagi jelek mood lu paksa main, itu mood lu makin hancur pasti. Mood lu makin hancur, yang ada lu ngomel-ngomel sendiri. Bagus kalau ngomel-ngomelnya sendiri ya. Kalau lu ngomel-ngomelnya sama orang lagi gitu kan, lu juga jadi toxic juga. Jadi menurut gua bagus banget lu balikin mood lu dulu buat nonton hal-hal yang lucu. Kalau misalkan lu abis toxikin di game, karena mungkin mood lu jelek, lu main game pengen refreshing, ketemu orang toxic, makin hancur lagi. Gue saranin lu ngeliat sesuatu yang lucu-lucu dulu. Di YouTube kan banyak yang lucu-lucu gitu kan, ataupun bisa nonton drakor atau apapun yang bisa balikin mood lu gitu. Oke. Terima kasih Bang Rosyo ya. Jadi mungkin yang bisa kita tarik kesimpulan adalah sebenarnya kalian tuh harus membedakan mana yang real life ya, maksudnya kehidupan nyata gitu, komunikasi dalam orang langsung dengan teman langsung, atau mungkin orang yang sebenarnya tuh kalian nggak tahu asal usulnya siapa dia, apakah jenis kelaminnya benar, namanya perempuan gitu, fotonya cewek, kan nggak selalu ya guys, yang main game tuh memang perempuan gitu. Jadi jangan sampai
yang di dalam dunia maya tadi atau game tadi itu sampai ngebawa kalian tuh ke moodnya tuh sampai berhari-hari gitu, mutung, bete aja nggak mau main game lagi, jangan sampai kayak gitu, karena kalian memang harus menciptakan komunitas yang sehat tadi yang Bang Rosya udah bilang ya. Jadi memang harus bisa dibedain mana yang dunia nyata dan dunia maya ya. Dari fitur-fiturnya juga banyak yang udah disiapkan oleh si publisher game-nya juga ya. Jadi mungkin pertanyaannya itu yang bisa dibahas oleh Bang Rosyo ya. Kalau saya pilih lagi, ini ada yang mau bertanya langsung ya. Coba ada yang mau bertanya, Angga Oriza mungkin mau tanya langsung pakai voice saja, boleh? Boleh, Angga? Iya, ini kenalin, nama saya Angga. Iya, Saya ini, ya Mbak, saya tuh sebuah manajer dari sebuah tim di CODM, divisi motor lokal. Nah, untuk saya pribadi itu saya bisa banget untuk menghindari yang namanya orang-orang toksik. Nah, itu terima kasih dari videonya Bang Rosyo, itu kan pernah ada konten untuk menghindari. Nah, tapi itu masalahnya rekan-rekan tim saya itu ada yang tidak bisa menerima toksik, dan akhirnya itu berpengaruh ke gameplaynya mereka. Jadi misalnya kalau mereka ada kayak dendam pribadi gitu sama orang yang toksik, yang pernah mentoksikan mereka. Nah, itu pada turnamen ya, jadi mereka memang secara khusus mengincar orang itu. Nah, masalahnya jadi mereka tidak memperhatikan gameplay mereka yang harusnya begini, mungkin loadnya mereka kecil atau gimana, tapi mereka tetap nekat hanya demi mengejar satu orang itu atau seseorang itulah atau tim itu. Nah, pertanyaannya gini, gimana ya cara nyelamatin kawan-kawan yang sudah terlanjur menjadi korban toksik gitu loh? Karena dari saya sendiri hanya berkata ke mereka, ya udahlah, itu kalian marah tapi marahnya disalurin dengan yang benar gitu loh. Kalian menang kayak di turnamennya atau bagaimana, tapi cuma hanya sekedar itu. Nah, mungkin ada tips sedikit dari Bang Roso atau mungkin Mbak Ola juga begitu. Sekian. Baik, terima kasih. Mas Angga, silakan. Lah, kok Mas Angga? Mas Angga? Udah. Oh, maksudnya aku jawab pertanyaan Mas Angga. Oke, Mas Angga. Oke. Ini gue pernah ngalamin sendiri. Kejadiannya waktu zaman main PB waktu itu ya. Cuma waktu itu toksiknya bukan online masalahnya. Jadi waktu itu gue ketemu sama tim yang pernah bacot dan mungkin bacotnya bukan online, karena ketemu langsung waktu itu. Gue ketemu langsung di turnamen pertama, dia bacot karena dia bisa menang lawan tim gue juara 2, dan bacot itu gue diem aja lah, gue kalah di situ kan. Ya gue tahu banyak kekurangan di situ, gue kalah, dan gue memotivasi diri gue sendiri di situ. Gue harus menang lawan tim mereka. Jadi yang bacot satu orang, tapi gue nyalurinnya, gue dendamnya ke semua orang, ke 5-5-nya. Walaupun mungkin di tim dia yang 2 orang teman gue dari teman lama gue yang 2 orang, tapi gue salurin dendam gue tuh ke timnya. Jadi siapapun yang gue bunuh di tim itu gue menyalurkan dendam gue, kemarahan gue, dan gue salurin di situ. Gimana ya? Jadi pas main itu yang pasti harus tenang. Marah boleh, hati boleh panas ya, kepala tetap dingin, masih tetap fokus ngeliatin gamenya, ngeliatin alur gamenya, masih fokus juga sama skema-skemanya. Dan dari Mas Angga udah bener banget nyampein hal yang harus dilakuin sama orang itu yang mungkin pernah ditoksikin sama salah satu player dari tim lain. Itu udah bener banget. Tapi dari orangnya sendiri, dia juga harus fokus ke gamenya. Dia harus ngubah pikirannya. Yang harus dia kalahin bukan satu orang, tapi satu tim. Yang harus dia kalahin adalah satu tim, bukan satu orang. Jadi gimana caranya ngubah pandangan dia kalau yang bacotin dia bukan satu orang, tapi satu tim aja. Jadi dia nganggap aja yang bacotin dia tuh semuanya 5-5-nya gitu. Gampangnya kayak gitu. Jadi supaya dia nggak fokusnya ke satu orang, tapi dia fokus ke semua player musuhnya. Kalau dari gua sih itu cara mudahnya. Cuma kalau mungkin cara ngebangun mentalnya, mungkin dia harus main game yang benar-benar isinya toksik semua. Dia main di situ dan jangan di mute orangnya. Jadi kalau misalkan dibacotin,
diem aja gitu kan. Berusaha diem aja, cara nguatin mentalnya. Itu mungkin menurut gue buat player e-sports ya, mental itu penting banget. Mental, fisik itu penting banget selain dari micro skill game ya. Kesehatan mental, kesehatan fisik itu penting juga, kayak olahraga itu juga ngaruh ke mental, ngaruh sama ke performa dia pas main gitu. Jadi gue dulu waktu masih kompetitif badan gue nggak segini ya. Sekarang badannya segini, pergerakan tangan itu ngaruh banget sih, pergerakan tangan juga ngaruh. Jadi kayak refleks lo, gue pengen gerak ke kiri tapi kayak lambat sepersekian detik. Itu gue ngerasain banget sih waktu badan gue segede gini dibandingkan sama badan gue dulu waktu masih ideal gitu. Jadi kalau menurut gue buat timnya Mas Angga, buat satu orang itu dia harus kuatin mentalnya. Yang pertama bisa coba dengan main solo tanpa nge-mute musuhnya. Yang kedua mungkin bisa diubah pola pikirnya dari dia dendam ke satu orang, diubah aja dendamnya ke timnya gitu. Misalkan dia dendamnya sama satu orang di tim A, ubah dendamnya jadi ke tim A-nya, jangan ke orangnya tapi ke timnya, supaya mungkin dia lebih fokus ngebunuh semua anggota timnya dibandingkan ngebunuh cuma satu orang doang. Itu cara simpelnya. Oke, terima kasih Bang Rosyo. Ini ada banyak banget pertanyaannya sampai bingung banget mau pilih yang mana ya. Tapi ada satu sih yang menarik, walaupun out of topic ya. Ada yang bertanya dari ada yang bertanya Aska 1805 ya. Ini ditujukan kepada saya. Untuk Bu Ola, alasan ngizinin atau support Bang Rosyo main game sampai menjadi YouTuber apa? Pengen tahu aja. Mungkin ini bisa kita buat webinar selanjutnya kali ya. Karena ini banyak banget yang bisa tema yang kita bahas nih dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jadi sebenarnya tema khusus hari ini adalah si anti-toxic communication tadi ya. Bagaimana caranya menghadapi dari beberapa, mungkin toksiknya juga dari dalam tim yang sama atau dari luar tim ya. Jadi memang ada banyak banget yang bisa kita bahas. Tapi mohon maaf sekali ya karena keterbatasan waktu ya, kita sudah merencanakan untuk hari ini hanya 1 jam dahulu ya, karena kan mungkin ada kesibukan-kesibukan lain dari Bang Rosyo juga ya, banyak syuting ya. Tapi saya bohong, nggak ada syuting. Jadi untuk hari ini mungkin kita cukup di sampai sini aja ya. Ini nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan ditampung dan mungkin akan dijawab oleh Bang Rosyo di dalam YouTube ya mungkin ya, atau dari webinar yang lainnya. Sebelum kita mengakhiri mungkin Hizki ya, kita bisa foto bersama-sama terlebih dahulu ya. Foto virtual, okay. Jadi mungkin bisa dihidupkan kameranya ya, kamera dari video kalian ya, yang mau foto bareng Rosyo ya, silakan dipilih. Ya, ini silakan dihidupkan kameranya. Ada yang mau pasang alis dulu mungkin ya? Oh enggak, ini cowok semua ya. Jadi ada yang mau ngerapin rambut ya, atau mau mengubah posisi supaya lebih terang ya. Ini saya nanti akan hitung terlebih dahulu ya. Oza, di belakang kamu itu baju siapa? Ini mahasiswa saya ya, maaf. Ya, coba ini Rega, Inza, Hafif ya, Dedi. Halo Dedi. Kamu ikutan juga ya, Ananda, King Lion YouTube ya, mungkin yang baik sama player perempuan ya, diteruskan, siapa tahu kamu ketemu jodoh kamu ya. Bercanda, saya bercanda. Oke, Syawal, mungkin Syawal mau dihidupkan kameranya ya. Mochi ya, Naldi, Bapak Naldi silakan ya. Bapak Naldi silakan, HRda dan lain sebagainya. Oke, saya rasa sudah cukup banyak ini yang menghidupkan ya. Tolong Mas operator yang baik hati ya bisa difoto. Gayanya bebas ya guys, hitungannya dari saya. Itu siapa itu ya? Faikal, bukannya aja dikasih lihat ya. Oke, gayanya bebas. 1, 2, 3, berikan senyum terbaik kalian. Oke, next slide mungkin.
Mas operator ya. Next slide. Bisa senyum ya dari Daniel, mungkin Daniel, Ilhami, Yuda, Mas Angga mungkin ya. Yang mau foto lagi silakan senyum 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya berterima kasih sekali ya, terutama Hizkia ya, ini mahasiswa saya juga. Dia sudah mampu untuk melakukan MC pada hari ini. Ditunggu sertifikatnya. Terima kasih Mbak Kurnia sudah hadir pada hari ini ya. Nanti ditunggu webinar-webinar selanjutnya yang pastinya seru banget. Kita akan menggait nanti Bang Rosyo ataupun tim-tim lainnya ya. Terima kasih untuk semuanya, Hizkia, Fadli, ya, Yosa, dan Bang Rosyo dan semuanya. Bye. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Thank you. Ya. Adain lagi. Siap.